Hey 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 semuanya, kembali lagi bersama Crush Movie, channel YouTube terbaik dalam menyajikan rekomendasi film buat kalian semua nih. Jadi kalau kalian lagi gabut nih di rumah atau lagi nungguin balasan chat dari doi, Crush Movie solusinya. Subscribe, hidupin juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian selalu update video-video terbaru dari kita. Film kali ini adalah film tentang kehidupan seseorang yang menderita karena dia hidup sebatang kara. Yah, kalian wajib siapin tisu buat nonton film ini. Dan film ini bakalan ada plot twist yang sangat bikin kalian tercengang. Film ini berjudul Hello Ghost, merupakan film drama Korea yang tayang perdana 23 Desember 2010. Film ini juga mendapatkan rating 7,5 dari versi IMDb. Gimana? Udah penasaran kan sama filmnya? Kita langsung gas yuk. Dan inilah film Hello Ghost. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria menangis seorang diri sambil memakan banyak obat alias dia berniat bunuh diri. Karena dia selalu sedih setiap hari perayaan anak karena dia tidak punya keluarga satupun. Tiba-tiba ada telepon. Pria ini mau tidak mau membuang obatnya dan mengangkat telepon. Tapi setelah mengangkat telepon, pria ini minum sisa obatnya. Untung ada pria yang menyelamatkannya. Di sungai ia juga ditemukan akan bunuh diri lompat dari jembatan. Tapi dia selalu selamat dan gagal melakukan bunuh diri itu. Di rumah sakit pria ini tersadar dan dia makin merasa menderita karena untuk mati saja dia tidak bisa diterima. Bapak-bapak gemuk di sebelahnya tiba-tiba muncul dan merokok. Pria ini dibawa pergi ke ruang dokter, tapi bapak-bapak ini ikut dengannya. Saat diinterogasi, dokter pria ini menceritakan masalahnya. Dokter bilang kalau pria ini sempat mati tapi hidup lagi. Pria ini masih diikuti oleh bapak-bapak tadi. Dia juga mendengar orang menangis yang ternyata adalah wanita menangis di dalam lemari dokter. Tapi dokter ini tidak melihatnya. Ternyata hanya pria ini yang bisa melihat bapak-bapak dan wanita itu. Sedangkan dokternya tidak. Dokternya ini makin menganggap pria ini gila dan dibawa keluar rumah. Malamnya saat pria ini tertidur, dia terbangun karena kebelet pipis. Tapi dia melihat ada kakek-kakek di atas meja yang mengerjai suster. Kakek-kakek ini mesum guys. Ternyata kakek-kakek ini sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu itu. Mereka sama-sama hantu yang mengikuti pria itu. Bahkan hantu ini terbang dan disinilah pria ini sadar kalau mereka bukan manusia. Pria ini pingsan melihatnya. Paginya dokter membangunkan pria ini dan ada anak kecil yang loncat-loncat di kasur. Tapi karena dokter tidak bisa melihat mereka, jadi pria ini hanya diam. 4 hantu itu terus mengikuti pria ini pulang. Pria ini sempat pergi ke paranormal untuk meminta bantuan. Paranormal ini bilang kalau pria ini harus membantu hantu-hantu itu agar mereka pergi. Di jalan pulang semua hantu menempel di tubuhnya. Pria ini merasa keberatan saat berjalan. Ya iyalah, karena ia ditempelin 4 hantu guys. Di kos anaknya akhirnya semua hantu turun satu persatu. Pria ini sangat kelelahan. Tapi pria ini merasa kalau ini pertama kalinya ia tidak merasa sendirian walaupun mereka semua adalah hantu. Hantu ini meminjam tubuh pria ini. Ada yang suka minuman keras, suka makan cemilan, merokok, dan ada yang selalu menangis. Pria ini terus mencari cara untuk bunuh diri lagi. Tapi dia dipantau oleh 4 hantu itu. Hari pun berganti. Pria ini sakit perut karena habis minum dan makan sembarangan tadi malam. 4 hantu tadi sedang asik menonton TV. Sedangkan pria ini marah karena ulah hantu-hantu ini ia jadi sakit perut dan muntah. Pria ini juga selalu merasa kedinginan. Pria ini kembali ke paranormal untuk menanyakan apa yang harus dia lakukan. Paranormal ini tetap memberitahu kalau dia harus menuruti semua permintaan hantu itu agar mereka bisa pergi dengan sendirinya. Akhirnya di rumahnya pria ini mau menuruti alias meminjamkan tubuhnya kepada hantu-hantu itu secara bergantian. Hantu-hantu itu pun jadi senang. Hantu kakek dan hantu anak berebutan untuk siapa yang lebih dulu. Di rumah sakit ada perawat yang sedang memeriksa detak jantung anak kecil. Ayah perawat ini juga dirawat di sana, tapi ayahnya itu selalu tidak nurut dan bermain dengan pasien lain.
Pria ini mulai menuruti permintaan hantu-hantu, dimulai dari kakek-kakek yang meminta dia mencarikan kameranya yang hilang. Pria ini sudah mencari kameranya ke semua toko, tapi tidak ketemu. Pria ini kesal kepada kakek itu, kenapa dia tidak langsung menuju ke tempat kamera itu, padahal dia tahu kameranya ada di mana. Di rumah sakit, kakek ini masuk ke tubuh pria itu dan meminta kameranya kepada 2 orang. Pria ini juga menyamar menjadi tukang pijat untuk mendapatkan kameranya. Dan sampai malam harinya, pria ini mengejar 2 laki itu dan memberi makanan agar pria itu mau mengembalikan kamera. Tapi 2 pria itu ketahuan sedang mengejar seseorang. Esoknya, pria ini dan kakek-kakek ini ditangkap ke penjara karena ulahnya tadi malam. Tingkah mesum kakek-kakek ini masih sama, guys. Pria itu tahu rahasia dari yang mencuri kameranya. Jadi, dia hanya meminta kameranya yang ada di laci kedua. Di rumah sakit, kakek-kakek ini memanggil temannya, yaitu Pansu yang sedang sedih itu. Temannya menoleh, tapi itu hanya ada pria tadi. Pria dan kakek Pansu minum-minum bersama di kantin. Suster menegur mereka untuk jangan minum minuman di sini. Pria ini kagum dan menghampiri suster itu. Pria ini yang dirasuki oleh hantu kakek-kakek ini akhirnya menggoda suster itu dengan model zaman dulu. Ya iyalah, kan yang menggodanya adalah seorang kakek-kakek, guys. Malamnya ternyata kakek-kakek Pansu mempunyai kamera yang dicari oleh hantu kakek itu. Paginya pria ini terbangun karena hantu wanita tidur di sampingnya, sedangkan hantu lain sedang bermain. Kini giliran anak kecil itu. Dia mengajak pria ini menonton film kartun. Tapi di sana pria itu bertemu dengan suster kemarin dengan anak rawatnya. Ulah hantu anak kecil ini sangat menjengkelkan, guys. Dia meminta permen kepada anak kecil tadi. Pria itu mengikuti wanita ini dan ikut makan mie. Yah, tubuhnya yang dipinjam anak kecil jadi makannya banyak dan seperti anak kecil, guys. Suster ini aneh melihatnya. Dan di luar bioskop ada mainan dengan challenge. Saat anak rawat suster bermain, mereka tidak mendapatkan permen satupun. Tapi saat pria ini yang memainkannya, dia mendapatkan permen yang sangat besar. Dan lagi-lagi ini ulah hantu anak kecil itu, guys. Pria ini meminta anak kecil ini untuk diberikan kepada anak suster itu, tapi hantu anak kecil ini marah. Mereka bertengkar dan suster akhirnya pergi dan memaklumi pria ini. Sampai malam di perjalanan mereka bertengkar masalah permen dan hidup mati juga. Malam harinya suster ini panik melihat ayahnya yang kambuh dan kejang-kejang. Suster ini sangat sedih. Pria ini berusaha membuka gerbang pada malam hari alias akan mencuri. Karena ini permintaan hantu bapak-bapak ini mencari mobil kesukaannya. Saat mobilnya ditemukan, di dalam ternyata ada seorang pria yang mabuk. Pria itu marah dan mengejarnya dengan mobilnya. Pria ini dan hantu bapak-bapak itu terus berlari sampai akhirnya mereka berhenti dan mengerjai pria itu dengan kekuatan hantu. Pria itu jadi kaget dan merasa kedinginan. Tapi usahanya gagal. Pria ini akan membantu pria itu agar mendapatkan mobilnya. Esoknya mereka mengikuti seorang wanita. Wanita ini ternyata pergi ke rumah sakit untuk periksa. Suster menjelaskan kalau penyakit kanker paru-parunya semakin parah, sedangkan dia sedang mengandung. Itulah yang menyebabkan dia memilih menghentikan pengobatan untuk menyelamatkan anaknya. Suster keluar melihat pria itu sedang merokok. Suster ini melihat pria itu dan memberinya kartu nama. Pria itu dan hantu bapak-bapak langsung menghampiri bapak-bapak tadi dan memberitahu kondisi istrinya yang sebenarnya. Mereka akhirnya pergi ke sana. Pria ini sangat sedih dan menyesal karena ini semua ulahnya yang kebiasaan merokok. Pria itu dan hantu bapak-bapak itu senang bisa mendapatkan mobilnya kembali. Mereka berjalan-jalan bersama dan menuju ke pantai. Pria ini bilang kalau ini pertama kalinya dia pergi ke pantai. Mereka berdua duduk di pinggir pantai sambil mengobrol. Hantu bapak ini sangat senang bisa pergi ke pantai. Hantu bapak ini memaksa pria ini untuk mandi dan berenang di pantai. Pria ini marah karena dia tidak bisa berenang. Tapi karena tubuhnya yang dikuasai oleh hantu itu, mereka akhirnya berenang di pantai dan hantu itu mengajarkan pria itu berenang dan agar bisa mengambang di dalam air. Sedangkan hantu bapak itu sangat gembira. Hantu lain juga bermain di pantai melihat mereka berdua. Saat mereka pulang, pria itu kini berharap hantu-hantu itu hidup agar dia bisa merasakan memiliki keluarga. Esoknya mereka makan permen ikan raksasa bersama. Setelah itu, mereka pergi ke toko buku untuk membeli barang kesukaan suster yang diincar pria itu. Pria ini menanyakan kenapa dirinya bisa meninggal dunia. Ternyata dia meninggal karena kecelakaan mobil. Di jalan mereka ditilang polisi karena membuang rokok sembarangan.
dan dia tidak memiliki SIM. Akhirnya mereka dibawa ke kantor polisi. Semua polisi merasa aneh melihat kelakuan pria ini yang berubah-ubah. Bahkan dia sempat dikira gila karena dia marah kepada hantu bapak-bapak itu. Sedangkan polisi melihat dia marah-marah sendiri. Polisi ini meminta walinya hadir agar dia bisa bebas. Tapi pria ini jujur kalau ia tidak memiliki keluarga. Tapi dia ingat kalau dia pernah diberi kartu nama suster itu. Pria itu bercerita dengan hantu dan seolah bicara sendiri kalau dirinya selalu merasa kesepian karena tidak memiliki orang tua dan keluarga. Saat dia bercerita, suster itu datang mendengar ceritanya. Suster ini pun langsung mendengarkan detak jantung pria itu dan semuanya kaget. Mereka akhirnya pulang dan suster bilang kalau dirinya justru ingin hidup tanpa keluarga. Setelah mengantarnya pulang, pria ini tidak lupa memberikan buku kartun kesukaan suster itu. Dia juga membantu membawakan barangnya sampai ke dalam bus. Karena tidak tega, pria ini kembali mengejar bus dan akan ikut mengantar wanita itu. Di dalam bus, pria ini juga melakukan hal yang seperti tadi dilakukan suster itu, yaitu mendengarkan detak jantung suster itu. Suster ini kaget dan justru jantungnya berdetak cepat. Pria ini salting dan turun dengan senyum-senyum sendiri. Di rumah sakit, suster ini marah lagi kepada ayahnya karena selalu bermain kartu dengan pasien lain. Kini pria itu akan mewujudkan permintaan hantu wanita. Ya, hantu terakhir. Wanita ini hanya ingin memasak dan menyiapkan makan bersama pria itu dan mengajak satu orang lagi. Mereka pergi ke rumah sakit dan menghampiri suster itu. Ayah suster itu datang dan langsung mengira pria ini adalah pacar anaknya. Ayah suster ini bilang agar pria ini segera menikahi anaknya karena dia takut dia tidak sempat melihatnya lagi. Suster ini marah karena ulah ayahnya, karena ayahnya di masa lalu. Suster ini jadi sangat takut dan tidak menikah. Pria ini mengambil semua barang yang ada di kosannya untuk dijual. Hantu wanita ini mencoba menghalanginya, tapi pria itu tetap menjualnya. Sedangkan pada hantu hanya bisa melihat pria itu menjual semua barangnya. Malamnya, pria ini kedatangan ayah suster itu. Ternyata ayah suster itu sudah meninggal dan dia ingin pria itu menyampaikan pesan terakhirnya. Di tempat duka, suster ini malah kesal dan teringat apa yang dilakukan ayahnya dulu. Perawat ini bernama Hyun-soo. Teman ayahnya itu menasihatinya kalau dia tidak boleh menutup hati terus untuk orang yang akan mendampinginya. Dan kakek bangsu itu meminta suster untuk mengantarkan kameranya kepada pria itu. Di rumahnya, pria ini sedih melihat hantu wanita menangis lagi dan menangis terus. Akhirnya, pria ini menuruti permintaan hantu wanita itu untuk belanja dan memasak bersama. Saat memasak, suster datang dan mengembalikan kameranya. Saat itu, pria ini langsung mengajak wanita ini makan malam bersama dengan hantu-hantu lainnya, walaupun suster mengira mereka hanya makan berdua. Wanita ini menangis lagi karena dia berharap bisa memasak setiap hari. Pria ini merasa bahagia karena ini pertama kalinya dia bisa makan bersama. Suster ini menanyakan apa pesan yang akan disampaikan ayahnya lewat pria itu. Pria itu bilang kalau dia sangat menyayangi anaknya dan memberikan sesuatu kepada anaknya di tempat biasa mereka bertemu. Suster ini bercerita tentang ayahnya dan pergi begitu saja. Pria ini juga sedih dan masuk ke kamarnya. Tapi pria ini marah dan mengusir semua hantu yang ada di sana karena dia sudah mewujudkan semua keinginan mereka. Hantu-hantu ini hanya terdiam dan bersedih diusir oleh pria itu. Esoknya, pria ini membeli gas beracun dan mengurung diri di mobil, alias melakukan percobaan bunuh diri lagi guys. Tapi saat akan melakukan bunuh diri, dia teringat masa-masa dan wajah suster selama ini dan bisa membuatnya sedikit bahagia. Di rumah sakit, suster juga kehilangan anak rawatnya. Suster pergi ke tempat biasa menemui ayahnya dan melihat ada selimut dan kotak berisi sepatu wanita. Ternyata ini hadiah dari ayah Hyun-soo. Hyun-soo menangis bersedih. Saat bekerja, pria itu datang dan mengajak Hyun-soo makan siang bersama. Mereka pun makan siang bersama di taman. Hyun-soo bilang kalau trauma bisa membuat seseorang hilang ingatan. Pria ini bilang kalau dirinya kemarin sangat kesal diikuti hantu-hantu yang merusak kesehatannya. Dia juga bilang kalau percobaan bunuh dirinya kemarin pertama kalinya dia berusaha bertahan hidup karena dia melihat wajah Hyun-soo. Saat Hyun-soo makan, dia merasa aneh karena kimbab isiannya seledri bukan sawi.
Dan dengan refleks pria ini menjawab, "Yah, karena ibuku bilang seledri lebih baik daripada bayam." Dia terdiam dan seperti teringat masa lalunya. Ternyata dia memiliki keluarga dulu. Hantu wanita itu adalah ibunya yang selalu senang menyiapkan makanan kesukaannya. Hah? Jadi pria ini terbangun dan berlari. Hantu anak kecil itu juga ternyata kakaknya yang sangat ingin mengajak adiknya nonton bersama. Hantu bapak-bapak adalah ayahnya yang sangat sedang mendapatkan mobil baru dan mengajaknya pergi ke pantai. Dan kakek itu adalah kakek yang sangat senang untuk pergi ke pantai dan meminjam kameranya kepada sahabatnya. Tapi di perjalanannya mereka mengalami kecelakaan mobil. Dia membuat semua tewas kecuali pria itu. Jadi ternyata hantu-hantu itu adalah keluarganya, guys. Di kosannya pria ini memanggil hantu-hantu itu dan menangis. Hantu anak kecil muncul dan bilang itu adalah hadiah untuk adik kesayangannya. Kakek dan ayahnya juga hadir dan sangat bangga melihat pria ini sudah tumbuh dewasa. Apalagi ibunya yang sangat menyayanginya dan melindungi pria ini saat kecelakaan dulu. Pria ini menangis di pelukan ibunya itu, yang walaupun sudah meninggal, dia terus menangis karena bisa menyiapkan lagi makanan kesukaan anaknya. Jadi keluarga ini datang untuk menyelamatkan dia agar tidak bunuh diri lagi, guys. Bahkan mereka berfoto bersama menggunakan kamera sampai dia menikah dan punya anak. Walaupun ya mereka tidak ada di foto. Gimana, bagus banget kan filmnya? Jika bagus, jangan lupa guys, klik subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya Crush Movie semakin semangat ke depannya dan semakin berkembang ke depannya. Sekian review film kali ini dan sampai bertemu kembali di review-review selanjutnya. See you!